Pagi hari ini kita akan mengadakan acara seminar nasional Selain Didik ketiga dengan tema Pendidikan sebagai investasi peradaban dalam perspektif sains, teknologi, dan sosial humaniora. Tentunya nanti akan dipandu bersama 4 narasumber kita. Di antaranya sudah dihadiri oleh Profesor Dr. Sutrisna Wibawa MPD. Boleh tepuk tangannya? Berasal dari Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswa Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, narasumber kita yang kedua ada Profesor Dr. Yatin Priyanto MPD, merupakan Guru Besar Universitas Negeri Surabaya, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal. Selanjutnya ada Dr. Dewi Utama Faiza dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pembinaan Sekolah Dasar Republik Indonesia. Dan satu lagi, Dr. Muhammad Yunus MSI, merupakan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Surabaya. Perhitungan yang beri untuk kembang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Prof. Sutrisna Wibawa, mungkin beliau terlebih dahulu yang akan menyampaikan pemaparannya. Dan Prof, kita punya waktu 15 menit Prof untuk pemaparan. Pak Jokowi mengatakan kita di negara ASEAN itu bergandeng tangan. Tetapi dalam bergandengan tangan itu di dalamnya harus ada persaingan. Dan yang bisa bersaing itu yang akan menguasai ASEAN. Lihat di sektor-sektor informal sebagian besar. Sementara yang SMP yang mana ini 18,03. Terima kasih atas masukan. Saya kira saya banyak masukan dari Bapak Ibu, dari kawan-kawan, dan mudah-mudahan kita akan memperbaiki terus untuk mencerdaskan bangsa kita. Terima kasih. Saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuang ladang, salanglah tiang kadang, ketua apolah tiang kadang. Kata ini akan kita jadikan percontohan bagaimana living curriculum, living book menjadi pemagar batas negeri kita. Jadi yang mengatakan bahwa menulis buku anak lebih suka dari menulis disertasi itu almarhum Romo Mangun. Jadi dia mengatakan menulis, kenapa dia protes? Kenapa bangsa Indonesia ini menyepelekan satu buku bacaan anak, buku teks? Saya mencoba menggelar beberapa pokok pikiran terkait dengan materi yang disampaikan oleh panitia, yaitu pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah berbasis kewilayahan. Nah, ini pengertian kurikulum tentunya tidak saya sampaikan, hanya saja di makalah saya bisa sampaikan supaya saudara semua, para guru, para sekolah dan dosen tahu esensi dari kurikulum itu sebenarnya apa. Banyak yang lulusan SMK juga menganggur. Karena apa? Karena kurikulum tidak bisa menjamin prinsip relevansi. Ya, kita kadang-kadang kerja pada perubahan. Pak Menteri pun sering ngomong perubahan. Sebenarnya kita itu pengembangan, bukan perubahan. Ya, kalau perubahan itu misalkan dulu itu namanya apa itu? Namanya kalau ya kan ada istilah apa? Ada istilah peserta didik ya. Sekarang ya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ada istilah peserta didik. Dulu istilahnya kan siswa. Baik, terima kasih Prof. Kita akan melakukan panel, sehingga berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber keempat kita. Saya persilakan Bapak
Bapak Dr. Muhammad Yunus MSI untuk menyampaikan materi di hadapan para peserta kita. Masih semangat, Bapak Ibu, adik-adik? Masih baik. Silakan Bapak. Berbahagia sekali pada hari ini saya bisa bersama dengan Prof. Jaktim menjadi narasumber. Beliau adalah co-promotor saya ketika saya menjadi tahun 2006. Beliau sangat pakar di bidang penelitian, untuk khususnya penelitian kualitatif. Baik, materi yang akan saya sajikan sinergi kebijakan penyampaian guru profesional berbasis wilayah. Pendidikan dasar dikelola oleh kabupaten kota, pendidikan menengah dikelola oleh provinsi, pendidikan tinggi dikelola oleh pusat. Kita mencoba mensinergikan kebijakan ini. Jadi kalau berbicara kebijakan, sudah pasti berbau politik. Karena proses pengambilan sebuah kebijakan adalah melalui proses politik. Jadi guru harus tahu tentang politik, tapi jangan berpolitik praktis, kan gitu ya. Guru boleh berpolitik, tapi jangan berpolitik praktis. Lalu kemudian saudara sekalian, kalau kita lihat UKG itu dilihat dua kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalnya. Ya. Kami saat ini sedang menyelenggarakan PLBG dengan jumlah peserta 118 orang. Begitu diuji ujian tulis ulangan tahap 118, berapa yang lulus? Hanya 33,9% yang lulus, itu baru TL, belum yang lain-lain. Lalu kalau kita lihat dari ranking Kalimantan Utara, itu berada pada peringkat 17 untuk nilai rata pedagogi dan profesional. Ternyata Kalimantan tidak rendah, masih berada di tengah-tengah, di tengah-tengah. Sebagai profesi baru, kita berbahagia, artinya kita masih bisa guru kita masih bisa menempatkan pada posisi di tengah-tengah, tidak terlalu di bawah, ya, tidak terlalu berada di bawah.